Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang skenario migrasi data yang mungkin akan dijelaskan oleh beberapa role user berikut ini. Mungkin bisa di next. Nah, berikut merupakan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Alfia Dianti dengan CP030. Lalu ada Aprilia Wulandari dengan CP036. Lalu ada Febri Prastika Yolanda dengan CP055. Lalu ada Nida Fadila dengan CP091. Dan yang terakhir ada Salsabila dengan CP102. Mungkin bisa di next. Nah, ini merupakan table of content dari pembelajaran kali ini yang terkait migrasi, yang mana satu terkait profil perusahaan, lalu ada data role user, lalu ada security metrics, dan yang terakhir ada beberapa user model beserta tutorialnya. Mungkin bisa di next. Baik, untuk yang pertama yaitu terkait profil perusahaan dari Fashion Good. Mungkin bisa di next lagi. Nah, ini merupakan perusahaan kami yang bernama Fashion Good, yaitu toko fashion di Jepang yang menyediakan berbagai fashion branded seperti baju, celana, hijab, shawl, tas, sepatu, dan berbagai perhiasan atau pernak-pernik fashion lainnya. Dan Fashion Good ini didirikan sejak tahun 1998 oleh Mr. San Kyusu, dan berikut merupakan profil dari Fashion Good, yang mana di alamat di Nakamiya Street, nomor 45, Tokyo, Jepang, dengan website seperti berikut, nomor telepon, email, dan rekening bank seperti berikut. Dan ini merupakan ikon dari perusahaan kami. Bisa next. Nah, berikut merupakan data role user yang bertugas sesuai job date-nya masing-masing. Ini bisa di next. Nah, di sini terdapat 5 user, yaitu ada Zera, Sarah, Ares, Megan, dan Cleo, yang masing-masing akan memiliki bagian dan role atau FX-nya masing-masing. Yang mana ada billing, accountant, advisor, ada sales manager, dan juga ada purchase manager. Baik, untuk selanjutnya bisa di next. Nah, ini merupakan security matrix yang mungkin akan kami tampilkan di Google Sheet. Oke, berikutnya. Lalu kita bisa lanjut ke user module, yang mana di sini terdapat beberapa user yang akan memiliki tugas atau job desk-nya masing-masing. Mungkin bisa di next. Baik, yang pertama yaitu terkait instalasi modul dan juga basic setup. Mungkin langsung saja ke tutorialnya, namun mungkin sebelum itu kita bisa share screen terkait Google Sheet kita. Ya, record. Nah, ini merupakan data dari security matrix kami, yang mana di sini masing-masing role user itu akan berhubungan dengan modul lainnya. Nah, di sini seperti Megan, yang mana di sales, service, accounting, inventory, manufacturing, website, marketing, human research, dan juga administrator, dia memiliki masing-masing job desk-nya sendiri. Begitu juga dengan Cleo. Namun untuk yang di Sera dan Ares hanya memiliki satu role user karena tidak berhubungan dengan role user lainnya. Mungkin bisa masuk ke Odo. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan instalasi modul, yang mana bisa kita lakukan dengan klik My Home. Lalu di sini kita bisa pilih APPF untuk melihat APPS atau modul-modul yang ada di semua modul ini. Sebelumnya di sini saya akan meminta bantuan kepada rekan saya untuk melakukan screen sharing atau share screen. Nah, di sini untuk melakukan instalasi modul, kita hanya perlu mengaktifkan klik activate dari suatu modul yang ingin kita install seperti itu. Namun di sini yang perlu kita tahu bahwasanya kita tidak bisa menggunakan dua aplikasi atau modul sekaligus dengan tema yang sama. Misalnya di sini ada 3 menu atau modul accounting, yang mana kita bisa menggunakan salah satunya. Kita tidak boleh atau tidak bisa menggunakan kedua-duanya atau ketiga-tiganya, sehingga kita hanya perlu mengaktifkan satu modul sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Nah, di sini terdapat banyak sekali modul, ada inventory, CRM, purchase, dan lain sebagainya. Dan apabila kita ingin melakukan downloading atau activate, maka kita hanya mengklik activate dan modul tersebut akan muncul di menu My Phone kita. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada basic setup. Yang mana basic setup ini akan kita mulai dengan masuk ke setting. Nah, di sini kita akan melakukan activate developer mode yang bisa kita lakukan dengan kita bisa cari menu activate developer mode. Nah, di sini terdapat 3 activate. Ada developer mode, ada with asset, dan with test asset. Di sini kita hanya perlu klik yang paling atas, yaitu activate di developer mode-nya. Nah, di sini terdapat simbol seperti kembang, ini menandakan bahwasanya kita sudah berhasil untuk mengaktifkan developer mode-nya, teman-teman. Nah, untuk basic setup yang kedua, yaitu kita bisa masuk ke setup setting. Kita bisa klik setting, lalu di sini kita bisa klik manage user. Nah, di sini menu setting atau user ini itu kita bisa menyetel atau membuat pengaturan terhadap user-user yang ada di sini. Kita bisa klik administrator, yang admin. Nah, nah di sini kita bisa klik administratornya, yang mana di sini kita akan membuat settingan dari administrator ini. Lalu kita bisa klik ke bawah lagi. Nah, sudah. Di sini kita akan melakukan pencentangan yang mana di sini sebelumnya sudah saya centang untuk manage lot serial number, manage multiple stock location, dan juga ada manage multiple warehouse-nya. Nah, di sini kegunaannya agar kita bisa melakukan perubahan dari stock location, warehouse, dan juga mungkin produk packaging, unit of measure atau UNO, ada lot number-nya, dan lain sebagainya. Itu kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di sini, manage multiple unit of measure, itu kita bertujuan untuk menentukan satuan produk. Lalu ada manage multiple stock, itu untuk mengelola banyak lokasi atau warehouse yang mungkin sebelumnya di perusahaan kita banyak sekali lokasi-lokasi atau gudang. Lalu ada multi currency, itu untuk melakukan manajemen course-nya. Baik, di sini kita sudah melakukan setting administrator, kita bisa klik simpan. Nah, di sini kita sudah melakukan save, lalu kita bisa masuk ke general setting atau ke setting. Baik, di sini kita sudah masuk ke settingan awal atau general setting. Nah, di sini kita bisa melakukan setup bahasa dan format angka, yang mana kita bisa klik manage language. Kita bisa klik manage language. Dan kita bisa tunggu hingga tampilannya muncul berbagai macam bahasa yang digunakan. Nah, di sini terdapat banyak sekali bahasa yang bisa kita gunakan. Nah, yang atas sendiri atau yang English itu merupakan bahasa yang kita gunakan saat ini. Lalu kita bisa klik. Karena di sini kita akan melakukan setting di English ini. Nah, di bahasa ini kita bisa menyetel atau mengatur bahasa apa yang ingin kita gunakan. Nah, di sini sebelumnya sudah saya setting untuk menggunakan bahasa Inggris. Lalu di sini ada date format, lalu ada time format. Nah, itu untuk date format itu merupakan format uh, tanggal yang kita gunakan. Yang lain di sini ada month, day, dan juga year. Dan begitu juga time formatnya, teman-teman. Yang mana di kedua format ini menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Nah, untuk kali ini, untuk setting bahasa dan juga format angkanya sudah selesai. Kita bisa kembali ke setting awal. Dan apabila kita telah melakukan setting, dan jangan lupa untuk melakukan penyimpanan atau bisa klik save. Nah, di sini kita akan melakukan setup data perusahaan. Kita bisa klik manage companies.
dan kita tunggu hingga tampilannya seperti berikut. Ini merupakan fashion kita bisa klik karena kita akan melakukan setting di perusahaan fashion brand ini. Nah, di sini terdapat informasi dari perusahaan kita. Di sini ada company name dan ada banyak sekali master data. Nah, di sini sebelumnya juga sudah saya setting untuk address, tag ID, company ID, currency, dan lain sebagainya. Nah, untuk di sini juga sudah diberikan ikon dari perusahaan kita. Di sini ada file company name yang mana kita masukkan nama perusahaan, kalau ada address kita masukkan alamat dari perusahaan kita, ada website, phone, dan juga email yang akan kita masukkan sesuai dengan nomor kita masing-masing. Lalu juga ada company registry itu kita bisa masukkan nomor SIUK atau PDP dari perusahaan kita. Nah, mungkin cukup itu setting dari perusahaan kita bisa kembali ke menu setting. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi umum, yang mana di sini sudah saya lakukan konfigurasi umum. Nah, bagaimana itu bentuknya? Di sini terdapat banyak sekali menu kayak companies, unit of measure, dan sebagainya. Ini merupakan general setting dari perusahaan kita. Mungkin kita bisa ke atas. Nah, di sini ada user. Di sini di user ini bisa kita melakukan activate user dan juga manage user. Nah, untuk language kita bisa mengubah bahasa-bahasa, lalu ada companies. Nah, di companies ini kita bisa setting perusahaan-perusahaan kita seperti tadi, lalu kita bisa scroll ke bawah sedikit. Dan ini ada unit of measure, yaitu satuan yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan kilogram untuk berat dari barang, namun belum kita update terlebih dahulu karena kita akan menggunakan pieces. Untuk volume kita gunakan kubik meter. Kalau bisa kita scroll ke bawah lagi. Nah, untuk statistiknya kita gunakan digits email. Untuk kontaknya kita bisa centang dari partner auto complete dan mungkin bisa di scroll ke bawah lagi. Hanya juga ada permission, ini kita centang untuk password reset agar kita bisa mereset kata sandi. Ada show effect, lalu bisa kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada integration, kita bisa centang untuk unsplice image library-nya dan juga recap tag ticketnya. Lalu kita bisa scroll ke bawah. Nah, mungkin menu-menu di sini yang general setting kita bisa centang atau kita tulis sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi modul accounting. Kita bisa klik langsung menu bisa di-save terlebih dahulu. Karena ketika kita belum melakukan save, maka perubahan yang kita lakukan tentunya akan hilang, teman-teman. Nah, ini sudah kita save, kita bisa masuk ke main home, dan kita pilih menu accounting. Nah, ini kita bisa klik konfigurasi. Karena di sini kita akan melakukan konfigurasi di modul accounting ini. Nah, kita bisa klik setting yang paling atas. Nah, di invoicing ya teman-teman. Di sini kita akan melakukan setting yang mana di fiscal location ini atau lokasi fiskal atau barang-barang kita itu untuk menambahkan paket chart of account dari berbagai negara. Kita bisa kosong terlebih dahulu. Lalu di text kita bisa tambahkan pajak. Sini untuk pajak penjualannya sesuai dengan di Jepang itu 8%. Lalu untuk pembeliannya 8% juga. Kalau ada rounding methodnya itu kita gunakan round per line. Lalu kita bisa scroll ke bawah lagi. Untuk customer invoices, untuk default sending option, kita bisa klik print dan juga send mail. Ini merupakan pengiriman pesan atau berkas itu kita bisa gunakan dari apa aja. Untuk customer address, kita juga centang agar kita mengetahui ya alamat dari customer atau vendor kita. Lalu kita bisa scroll ke bawah. Nah ya, kita bisa scroll lagi. Nah, untuk customer payment itu pembayaran yang bisa dilakukan oleh customer kita. Kita bisa scroll lagi ke bawah. Nah, ini ada vendor bill. Kita tidak perlu centang untuk vendor payment-nya, itu pembayaran yang bisa dilakukan oleh vendor. Kita bisa klik cek karena kita akan menggunakan cek di sini. Bisa scroll ke bawah.
Dan untuk liquidation kita tidak centang karena ini memerlukan modul atau sistem yang lebih terbaru. So ada default account, ini kita gunain jurnal, gain account, dan juga loss account. Bisa scroll ke bawah. Nah, untuk bank testnya juga kita tidak bisa centang, karena ketika kita centang, sama saja di Odoo-nya tetap error, teman-teman, karena memerlukan sistem yang terbaru. Untuk fiscal period, kita gunakan tanggal 31 Desember. Nah, mungkin itu konfigurasi dari accounting. Mungkin kita akan lanjut di konfigurasi lainnya. Di sini kita bisa klik inventory langsung. Di atasnya invoicing. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita akan melakukan setting konfigurasi dari inventory. Di sini sebelumnya kita juga udah klik save untuk menyimpan konfigurasi yang kita lakukan di modul accounting. Setelah itu kita bisa klik menu inventory, di atasnya invoicing, di menu warna merah seperti box. Nah, di sini kita bisa melakukan pengaturan di modul inventory ini. Nah, di sini di operation kita bisa melakukan setting bagaimana operasi yang bisa dijalankan di inventory atau pengadaan barang. Di sini untuk warningnya kita bisa centang agar kita mengetahui peringatan atau kendala error yang dialami ketika kita masuk ke modul inventory. Lalu kita bisa klik scroll ke bawah. Nah, untuk shipping atau metode pengirimannya, kita bisa klik SMS configuration. Itu di situ agar kita bisa melakukan konfirmasi lewat SMS. Tapi apabila di perusahaan kita ingin menggunakan email confirmation, maka kita bisa klik langsung atau mencentang dari email confirmation-nya. Bisa klik ke bawah lagi. Nah, untuk shipping connector ini merupakan penghubung atau perantara di pengiriman kita. Nah, di sini tidak bisa kita klik salah satunya karena ini membutuhkan sistem modul yang terbaru. Kita bisa klik ke bawah, scroll ke bawah. Nah, untuk produknya kita bisa centang untuk varian dan juga produk packaging dan juga unit of measure-nya agar kita bisa mengetahui ketiga dari informasi ini. Nah, untuk scroll ke bawah kembali, nah untuk traceability ini untuk pelacakan, teman-teman. Di sini kita bisa klik load and serial number dan juga display load and serial number on delivery slip agar kita bisa mengetahui kedua informasi tersebut. Nah, kita bisa scroll ke bawah. Nah, untuk warehouse, kita bisa klik untuk storage location agar kita mengerti atau tahu lokasi di mana sih kita menyimpan barang-barang atau produk kita. Nah, mungkin itu konfigurasi dari modul inventory. Nah, selanjutnya kita bisa klik save dan juga kita masuk ke menu purchase untuk melakukan setting configuration dari purchase sendiri. Nah, bisa kita klik purchase. Nah, di sini kita akan melakukan setting dari purchase sendiri. Yang mana order ini kita melakukan setting dari menu order atau pesanan. Di sini kita bisa klik purchase order approval dan juga receive reminder. Nah, di sini ada minimum amount yang kita gunakan yaitu 2 juta. Sesuai dengan mata uang Jepang ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa mengapprove dengan minimal 2 juta. Namun apabila di perusahaan yang lain hanya bisa menggunakan 5 juta atau 10 juta, kita bisa tentukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di sini ada invoicing terkait pembuatan invoice. Di sini kita bisa klik receipt quantities. Lalu untuk produknya juga hampir sama dengan inventory. Kita bisa klik varian, produk packaging. Dan di sini ada varian gift entry, yang mana di sini kita tidak centang ya teman-teman. Nah, untuk yang varian dan juga produk packaging sudah kita centang. Nah, mungkin itu yang bisa kita gunakan untuk modul dari inventory-nya. Mungkin bisa di scroll ke atas kembali. Nah, untuk purchase sudah selesai, kita bisa klik sales untuk melakukan konfigurasi sales. Di sini ada beberapa menu atau fitur yang akan kita gunakan ketika kita telah melakukan setting. Di sini ada produk katalog, kita bisa centang dari varian, unit of measure, dan juga produk packaging. Nah, untuk listnya terkait harga, kita juga klik price list agar kita atau customer bisa melihat price list dari barang-barang kita. Lalu kita bisa scroll ke bawah. Di sini untuk shippingnya,
di scroll ke bawah kembali. Nah, untuk setting kita tidak centang salah satunya, karena sebelumnya sudah kita melakukan centang ya teman-teman di inventory. Karena di menu ini, di menu ketiga, sales, purchase, dan inventory-nya hampir sama. Nah, untuk invoicing-nya kita sudah klik untuk invoice what is order. Dan juga untuk, kita tahu di sales ini juga kita bisa melakukan setting terkait tanda tangan atau signature dari vendor atau bahkan kita sendiri, yang mana kita gunakan secara online agar kita tidak perlu datang ke toko kita di fashion booth untuk hanya melakukan sekedar tanda tangan. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu saja dari konfigurasi basic setup, dan apapun yang sudah kita centang atau setting jangan lupa untuk di save. Dan untuk selanjutnya akan saya serahkan ke role user selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Vanila dengan nomor NICIC P091. Di sini saya akan menjelaskan tugas migrasi data, yang dimana di sini saya mendapat user modulnya, yaitu bagian purchase, create group, dan karyawan. Oke, di sini kita langsung saja mendemonstrasikannya, yaitu kita pertama-tama masuk ke ODS lokalnya, lalu memilih database-nya. Karena di sini saya memakai database kelompok migrasi data kelompok 3, maka di sini saya langsung memilih database yang migrasi data kelompok 3. Oke, lalu di sini karena saya ingin create grup dan karyawan, maka saya akan bertugas sebagai admin dengan memasukkan email admin dan passwordnya. Oke, jika sudah masuk ke aplikasi Odoo-nya sendiri, kita bisa memilih ke home menu, lalu ke bagian setting. Oke, jika sudah seperti ini, maka di sini kita akan memanage user. Oke, karena di sini saya sebelumnya sudah pernah membuat datanya, maka di sini bisa langsung dijalankan. Jika belum, Anda harus ke bagian favorit, lalu mengimport records dan mengupload filenya. File mana yang akan diupload? Nah, jika sudah, akan menjadi seperti ini, lalu memilih di bagian mana data tersebut akan diimportkan ke bagian sini. Jika sudah, maka tinggal langsung dites lalu mengimportnya. Oke. Ini saya akan cancel karena saya sudah, maka di sini kita bisa lihat untuk bagian Ares. Di sini Ares bertugas sebagai roll up-nya yaitu advisor, maka kita bisa sesuaikan ya di bagian sininya. Maka untuk bagian accounting-nya bagian advisor, sedangkan bagian sales bisa dikosongkan dan service di project-nya dikosongkan, yang begitupun selanjutnya dikosongkan saja. Nah, jadi cuma cukup accounting saja yang di bagian advisor. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada Cleo. Cleo di sini bertugas sebagai purchase manager, maka di sini untuk semuanya bagian sales dibagi menjadi administrator, point of sale administrator, dan begitupun semua yang di bagian perlukan untuk administrator. Oke. Maka jika sudah, kita bisa selanjutnya. Begitupun yang lain untuk Megan, Sarah, dan Jaya, itu kita bisa lihat di bagian roll up-nya dia menjadi sebagai user apa. Kita bisa sesuaikan saja di Odoo-nya itu sendiri. Oke, jika sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai akunting dengan nomor CP 036 Aprilia Wulandari akan menjelaskan mengenai master data pada akunting. Selanjutnya di sini yang akan saya lakukan yaitu melakukan import chart of akun. Jadi chart of akun itu merupakan data dari akun yang dipergunakan selama transaksi itu menggunakan Odoo. Hal tersebut itu merupakan proses yang harus dilakukan pertama kali dalam menggunakan Odoo Accounting, yaitu mengatur chart of akun yang sesuai dengan kebutuhan suatu perusahaan.
Langsung saja kita ke aplikasi Odoo-nya. Di sini saya telah masuk pada ini ya, akun administrator. Selanjutnya untuk melakukan import chart of akun itu kita ke menu, selanjutnya klik yang akunting. Nah, selanjutnya ini kita bisa klik yang configuration, selanjutnya klik yang chart of akun. Nah, di sini itu saya akan melakukan favorit ini, selanjutnya import record. Nah, di sini bisa kita klik yang upload file. Nah, ini data yang telah saya buat. Ini kita klik open. Nah, selanjutnya ini akan saya ubah pada import data doang. Nah, selanjutnya itu saya akan melakukan tes terlebih dahulu untuk membuktikan apakah data yang telah saya upload itu sudah benar atau masih ada errornya. Nah, ini menandakan bahwa data yang telah saya masukkan itu valid, selanjutnya kita bisa klik import. Nah, ini karena sebelumnya saya telah masukkan chart of akun, sehingga ini beberapa data yang telah saya masukkan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hapur chart of akun, di mana chart of akun ini itu data dan gimana dalam Odoo itu kita juga bisa menghapus COA yang tergenerate otomatis di Odoo dengan menggunakan dengan database yang telah kita importkan. Jadi di sini setelah kita mengimport COA, selanjutnya kita bisa ke modul akunting ini, kita klik. Selanjutnya kita bisa klik setting, configuration, terus setting. Nah, sebelumnya kita juga harus mengaktifkan developer mode. Selanjutnya kita bisa klik yang Odoo apps ini. Nah, pada menu setting tadi kita bisa klik yang untuk apps ini, selanjutnya klik yang custom step brand. Nah, di sini itu kita bisa klik yang clean and reset akun chart. Selanjutnya kita bisa klik OK. Nah, di sini itu bisa kita klik apply. Selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu mengimport jurnal, di mana import jurnal itu digunakan dalam Odoo yang telah kita kerjakan, dikarenakan ketika membuat database itu kita tidak memilih country dan demo data sehingga Odoo itu benar-benar kosong tanpa data. Oleh karena itu kita itu membutuhkan import jurnal supaya semuanya itu saling terhubung. Misalnya kita ke aplikasi Odoo-nya. Nah, untuk import jurnal itu kita bisa masuk ke modul akunting, selanjutnya klik configuration dan klik yang jurnal. Selanjutnya ini kita klik yang favorit dan melakukan import record. Selanjutnya upload file. Nah, ini merupakan data yang telah saya buat, selanjutnya klik open. Nah, di sini kita bisa memilih yang import jurnal. Nah, ini akan saya bilang, ini juga. Misalnya ini kita klik yang tes. Nah, ini datanya valid, sehingga kita bisa klik import. Nah, ini beberapa data yang telah saya masukkan. Selanjutnya kita akan melakukan bank akun.
Gimana akun ini itu merupakan data bank yang akan dipergunakan di suatu perusahaan serta dilakukan import data itu supaya memudahkan dalam melakukan pengolahan data. Untuk melakukan bank akun itu kita pada apps ini itu pada kontak ini harus terinstall ya. Kemudian ketika telah menginstal aplikasinya itu kita bisa klik ini kontak. Selanjutnya kita klik yang configuration dan klik yang bank. Nah, di sini saya akan melakukan import report pada bank. Klik upload file. Nah, di sini data bank. Kita klik. Nah, ini merupakan beberapa data. Misalnya kita melakukan tes. Nah, di sini itu terjadi error. Jadi kita itu bisa klik yang ini ID itu kita hasil. Misalnya kita klik tes. Nah, ini telah valid. Misalnya kita klik import. Nah, ini merupakan data yang berhasil saya import. Selanjutnya, itu tugas dari akunting adalah melakukan import data bank akun. Di mana import data bank akun itu merupakan data dari akun yang dipergunakan selama transaksi menggunakan Odoo. Dan proses tersebut itu harus dilakukan berapa kali dalam menggunakan Odoo Accounting, yaitu mengatur data bank akun yang sesuai dengan kebutuhan pada suatu perusahaan. Langsung saja kita praktekkan di Odoo-nya. Untuk melakukan data bank akun, import data bank akun, kita ke kontak. Ini sudah masuk ke kontak ya. Selanjutnya configuration dan klik bank akun. Ini kita klik yang favorit dan input record. Selanjutnya klik upload file. Nah, ini kita klik yang import data bank. Nah, ini kita bisa klik tes. Ini kita klik yang create new value. Kita lakukan tes lagi. Nah, ini datanya telah valid dan kita klik import. Nah, ini merupakan beberapa data yang telah saya inputkan. Selanjutnya, ada juga melakukan akun gaining balance pada Odoo 16. Di mana merupakan saldo awal pada awal periode akuntansi. Catatan itu dilakukan guna mendata aset liabilitas dan equity di awal periode akuntansi. Pada waktu melakukan konversi dari sistem lama ke sistem yang baru itu, kita akan mengumpulkan beberapa data dari sistem lama dan masukkannya ke sistem yang baru. Langkah-langkahnya yaitu kita bisa kita bisa masuk ke modul accounting. Selanjutnya klik yang ini ya, accounting. Selanjutnya journal entries. Nah, ini kita klik yang favorit dan melakukan import record. Nah, ini kita klik yang akun beginning balance. Ini kita klik yang tes. Kita klik hilang. Kita klik tes. Nah, ini datanya telah valid. Selanjutnya kita klik import. Nah, bisa dilihat ini beberapa data yang telah saya masukkan. Dan bisa dilihat di sini itu statusnya draft sehingga kita masih dapat mengubah datanya jika diinginkan. Kemudian kita bisa klik yang ini. Selanjutnya kita bisa
Nah, ini kita bisa ganti value yang hari ini. Ini walaupun statusnya nanti masih draft, tetapi kita bisa melihatnya pada menu accounting dan journal item. Jadi kita klik save. Nah, selanjutnya kita akan melakukan multi currency, di mana ini merupakan suatu sistem yang dirancang guna menyajikan pelaporan untuk transaksi yang dipergunakan dengan mata uang asing, didesain dengan fleksibel mungkin, guna dapat menjawab kebutuhan perusahaan akan laporan yang akan membuat suatu perusahaan itu dapat memprediksi langkah yang akan diambil nantinya. Selanjutnya, dalam keadaan fluktuatif rupiah itu dapat berubah setiap waktu. Langsung saja kita ke aplikasi Odoo-nya. Langkah yang pertama yaitu kita ke modul accounting. Ini sudah ya masuk ke modul accounting. Selanjutnya kita klik yang configuration dan klik setting. Selanjutnya kita bisa cari yang currency. Nah, di sini currency itu masih format JPY. Kita akan mengubahnya ke IDR. Selanjutnya kita klik save. Selanjutnya saya akan melakukan import master data text, di mana teks ini itu merupakan pajak yang dipergunakan oleh suatu perusahaan, di mana kita bisa import datanya itu guna mempermudah pekerjaan pada membuatnya dalam satu saat. Selanjutnya untuk melakukan import master data text itu kita akan ke modul accounting dan klik configuration dan klik text. Sini akan kita klik yang import report dan upload file, dan klik yang file bentuk Excel. Nah, di sini kita akan mengubah ke master data text. Nah, ini kita akan melakukan tes. Nah, ini telah valid sehingga kita bisa melakukan import. Nah, bisa dilihat ini beberapa data yang telah saya importkan. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan import data bank statement. Dimana untuk melakukan bank statement kita bisa importansi yang telah dilakukan serta masukkan ke dalam sistem Odoo-nya. Untuk melakukan import master data bank statement itu kita masuk ke modul accounting-nya, terus ada accounting dashboard ini kita bisa klik yang favorit. Selanjutnya kita nanti bisa import record. Selanjutnya di sini saya akan melakukan hasil financial record. Jadi dari data transaksi import data yang telah kita lakukan itu kita bisa menarik laporan keuangan yang telah dibuat, baik menggunakan balance sheet, general ledger, profit and loss and trial balance. Langkah-langkahnya yaitu masuk ke aplikasi Odoo-nya dan membuka modul accounting. Selanjutnya kita klik yang reporting dan klik yang balance sheet. Nah, ini pada balance sheet ini kita klik yang all entries, lalu kita klik print. Nah, itu tadi sebelumnya telah saya lakukan dan kurang lebih tampilannya itu seperti ini. Selanjutnya kita ke general ledger, itu kita klik reporting yang general ledger. Selanjutnya kita klik print. Kita klik open file. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini.
Nah, selanjutnya kita bisa klik yang profit and loss. Ini kita klik. Selanjutnya kita klik yang all interest. Ini kita klik print. Nah, ini kita klik optimize. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Kurang lebih itu saja yang bisa dijelaskan oleh jobdesk dari akun. Halo semua, di sini saya CP102 Salsabila. Di sini saya berperan sebagai modul inventory. Tugas saya di sini adalah mengimport master data produk, kemudian produk kategori, inventory adjustment, dan yang terakhir adalah melakukan backup database. Oke, langsung saja kita menuju ke laman Odoo. Kita login terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk ke dalam modul inventory. Kita masuk ke configuration, kemudian pilih produk categories. Kita klik favorites di sini, kemudian import record. Kita upload file. Kita pilih produk kategori open, kemudian kita lakukan tes. Jika sudah valid, maka langsung kita import. Oke, semua kategori sudah terimport, jadi ketersediaan dan sebagainya. Kemudian langsung saja kita ke menu produk, kemudian pilih produk. Di sini kita klik favorites, import record, kemudian upload file. Kita pilih master product di sini filenya. Kita tes terlebih dahulu. Oke, jika sudah, kita langsung saja klik import di sini. Ya, master data produk sudah terimport. Kemudian kita langsung menuju menu operation. Kita klik inventory adjustment. Kita klik favorites, kemudian klik record, import record. Kemudian kita upload file. Kita pilih import stock inventory di sini. Kita open terlebih dahulu, kemudian lakukan tes. Jika sudah keluar tulisan everything seems valid, kita langsung saja import. Ya, jadi sudah terimport dengan baik. Langsung saja, yang terakhir kita akan melakukan backup database. Kita logout terlebih dahulu, kemudian kita select database, kita klik manage database, kemudian pilih database yang digunakan oleh kelompok. Database yang digunakan oleh kelompok kita adalah 016 migrasi data kelompok 3, kita klik backup di sini, kita masukkan master password, kemudian pilih formatnya yaitu zip, kemudian kita klik backup. Jika sudah, maka file akan terdownload. Sedangkan jika ingin melakukan restore database, kita bisa mengklik restore database di sini. Kita isi master password, database name, dan pilih this database is copy, kemudian restore database di sini. Oke, maka database sudah terrestore. Itu saja langkah-langkah yang dilakukan oleh modul inventory. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Felita Stika Zolanda dengan NIC CP055. Di sini saya sebagai point of sales akan melanjutkan peran dari rekan saya. Baik, saya akan beralih menuju ke aplikasi Odoo. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi Odoo dengan database yang sesuai dengan kelompok, yaitu kelompok 3. Untuk peran saya sebagai Megan, dan untuk emailnya saya akan login. Nah, di sini adalah tampilan dari sales dan point of sales. Nah, untuk yang pertama saya akan melakukan import data pada modul sales, yaitu yang pertama balik, jadi kita menuju ke customer. Nah, ini minta tolong diabaikan saja karena ini hanya untuk sebelumnya untuk percobaan. Nah, jadi untuk yang data yang akan kita import, kita klik up file,
klik master data customer. Nah, sebelum kita import, kita tes dulu apakah valid atau enggak. Jadi kita tes. Nah, ternyata everything seems valid. Jika sudah valid, mungkin kita bisa langsung import. Jadi caranya yaitu klik import. Nah, di sini data yang tadi saya tambahkan sudah ada pada customer. Import record. Nah, kita bisa cari file. Nah, di sini sheet-nya yaitu customer. Sebelum kita import, kita tes dulu apakah sudah valid atau belum. Oke, ternyata everything seems valid, jadi kita bisa langsung import. Nah, begini tampilan ketika kita sudah mengimport data customer. Selanjutnya yaitu kita akan import data price list. Nah, untuk import data price list, kita menuju ke produk, lalu klik price list. Nah, jadi untuk yang price list ini, saya sudah mengimport, tapi kalau misalnya mau tahu caranya, mungkin sama saja caranya kita klik favorit, import record, upload file, lalu cari file, disesuaikan yaitu yang price list. Nah, lalu kita tes, kalau misal valid, kita bisa langsung import. Sini gambaran ketika sudah diimport. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan import sales outstanding. Caranya sama, kita klik sales, klik order, sales order outstanding. Lalu klik favorit, klik ini. Lalu kita ke sales order outstanding. Nah, kita tes. Nah, ternyata valid. Jadi kita langsung import. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, selanjutnya yaitu kita menuju ke point of sales. Untuk point of sales yang pertama yaitu cost configuration. Jadi yang pertama kita buka ini, lalu kita klik list dan klik favorit, lalu up file, kita cari cost configuration. Nah, kita tes. Everything seems valid, langsung kita import. Oke, selanjutnya yaitu payment method. Nah, untuk payment method kita bisa klik configuration, lalu payment methods, lalu kita klik favorit, import record, up file, data yang tadi, lalu klik payment method. Lalu kita tes. Everything seems valid, kita import. Nah, sudah muncul. Lalu yang selanjutnya yaitu produk kategori. Produk kategori. Di sini. Terus produk kategori. Lalu kita import record, up file, kita klik produk kategori,
Nah, kita tes. Everything seems valid. Langsung kita import. Nah, muncul di sini. Jadi, itu saja dari point of sales. Mohon maaf apabila salah kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh peran yang lain. Terima kasih. Di sini saya akan bertugas sebagai user modul purchase, yang mana kita bisa langsung login ke produk SOL-nya, lalu memilih database yang untuk, karena saya kelompok 3, maka di sini saya akan memilih yang migrasi data untuk kelompok 3. Oke, lalu di sini karena untuk bagian purchase sendiri, di sini saya memakai login untuk yang Cleo. Kita bisa langsung bisa aja ya. Lalu kita login sebagai Cleo, yang dimana di sini untuk passwordnya itu huruf F. Maka kita login. Oke, karena saya sudah login sebagai Cleo, di sini kita bisa masuk ke bagian purchase, lalu memilih configuration, lalu memilih setting. Oke, jika sudah seperti ini, maka di sini kita memilih purchase order approval-nya, yaitu diisi jumlah nominal batas pembeliannya, yaitu di sini saya memilihnya sebagai 2 juta, lalu di sini kita bisa log confirm order. Maka sudah itu bisa kita langsung save. Oke, maka untuk approval purchase order sudah tersave ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan masukkan vendor, yang dimana kita juga bisa memilih home menu, lalu masuk ke purchase untuk mengimport data dari vendornya itu sendiri. Setelah itu kita memilih order, lalu masuk ke vendor. Oke, maka di sini kita bisa langsung upload filenya, memilih bagian master data bagi vendor ya, yang udah dibuat sebelumnya. Di sini saya akan langsung mencobanya. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan mentesnya. Oke, jika sudah everything seem valid, maka kita tinggal mengimportnya. Oke, di sini 21 record sukses ya, yang dimana di sini ada nama-nama vendornya seperti Abadi, Sejahtera, CV, Berdikari, dan lain sebagainya. Oke, untuk vendor sudah selesai. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat bagian purchase, yang dimana bagian price list-nya. Oke, di sini kita bisa masuk saja ke bagian modul purchase, lalu memilih bagian configuration. Setelah itu kita dapat memilih bagian vendor list, price list. Setelah itu memilih bagian favorit, lalu mengimport recordnya. Setelah itu, jika sudah seperti ini, kita dapat mengupload filenya ya. Yang dimana di sini untuk file list vendornya sendiri, saya sudah membuat datanya. Oke, jadi saya bisa langsung mengimportkannya saja. Oke, di sini langsung saya open. Oke, berikut adalah tampilannya ya. Kita bisa langsung ngetes saja, tapi sebelum mengetesnya, di sini untuk produk variasinya saya unchecklist dulu, maka saya akan langsung ngetesnya. Oke, jika sudah everything seem valid, maka kita langsung mengimport untuk bagian vendor price list. Oke, maka di sini untuk bagian vendor price list-nya sudah telah masuk ke dalam aplikasi Odoo itu sendiri. Untuk bagian terakhir pada purchase, yaitu ada outstanding purchase order, yang dimana kita bisa langsung membuatnya di bagian purchase lagi, di bagian menu purchase, lalu memilih bagian orders. Setelah itu request, kita bisa mengklik onward quotation. Oke, jika sudah, di sini kita langsung ke bagian favorit, lalu import record. Oke, jika sudah, kita bisa langsung upload filenya, yang dimana di sini saya sudah memiliki data file untuk import PO.
atau outstanding purchase order. Oke, bisa kita langsung open. Oke, berikut adalah tampilannya. Di sini bisa kita langsung mengetesnya saja. Oke, karena di sini pas mau dites muncul error ya, yang mana di sini untuk errornya cek komputernya valid atau tidak, maka di sini kita bisa men-uncheck listnya. Oke, saya akan mencoba tes kembali. Maka everything is valid. Langsung saja. Oke, maka untuk 5 record successful, yang dimana di sini untuk vendornya ada Marlia, Indo Prima, Indo Pangan, dan Berdikari. Oke, sekian dan terima kasih. Kurang lebih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.